Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Oke, kita pagi ini akan membahas tentang messaging ya. Ini adalah eh, apa namanya, bentuk atau teknik untuk integrasi aplikasi yang mungkin paling ini ya, saya katakan yang paling baru gitu ya, teknologi yang paling baru dari, kalau yang sebelumnya kan integrasinya kita pakai FTP soket, sorry, pertama itu apa ya, yang di awal-awal kuliah dulu itu ya, F pakai sharing file, penggunaan database bersama, soket, terus pakai FTP, kemudian beralih ke remote procedure call, terus pakai Korba gitu ya, Korba. Nah, yang terbaru adalah ini ya, messaging. Nah, messaging ini muncul karena ada beberapa kelemahan di dalam RPC ya. Di dalam RPC ini kita punya beberapa kelemahan, RPC ataupun Korba ya. RPC ataupun Korba dia menggunakan interaksi yang pada umumnya dia sinkron gitu ya. Sinkron dua pihak yang saling berkomunikasi itu harus sinkron, artinya dia harus dua-duanya harus available. Nah, karena sifat sinkron itu gitu ya, jika klien mengakses RPC atau Korba gitu ya, dia nanti akan memiliki sifat block gitu ya, artinya dia harus menunggu gitu ya sampai proses RPC-nya selesai, kemudian baru dia melanjutkan pekerjaan yang lain gitu ya. Nah, jadi istilahnya dia pada saat connect ke RPC itu dia si klien dia tidak bisa nyambi gitu lah ya, tidak bisa nyambi melawan pekerjaan yang lain gitu ya. Nah, itu kelemahan utama dari RPC gitu ya, kelemahan utama dari RPC. Kemudian dia tidak ada jaminan pesan ataupun return value-nya dia dikirimkan ke tujuan sesuai dengan ini dia nggak ada jaminan sampai atau enggak gitu ya, dia tidak ada jaminan sampai atau tidak. Itu kelemahan dari RPC. Nah, kemudian kelemahan ini kemudian dicoba diatasi dengan yang namanya messaging ya, messaging asinkron atau perpesanan sinkron gitu bahasa Indonesianya. Oke. Jadi messaging sinkron ini, jadi klien mengirimkan message gitu ya, mengirimkan message ke server gitu ya, tapi dia tidak menunggu respon gitu ya, dia tidak menunggu respon, dia mengirim pesan ataupun mengirim message gitu ya. Nah, mengirim pesan atau mengirim message ini nanti kita bisa realisasikan menjadi bermacam-macam, untuk bermacam-macam keperluan gitu ya. Misalkan mengirim message dalamnya data gitu ya, mengirim message di dalamnya adalah request untuk melakukan komputasi gitu ya. Kemudian bisa juga mengirim message tapi di dalamnya adalah berisi pesan, berisi informasi satu event yang terjadi di klien gitu ya, untuk diinformasikan ke server gitu ya. Nah, si klien dia mengirimkan message itu ke server gitu ya, ke server, kemudian kan, tapi dia tidak perlu menunggu respon gitu ya, menunggu respon secara langsung ya, secara live gitu ya. Jadi dia tidak kirim pesan kemudian nunggu gitu ya. Ya sebetulnya menunggu gitu ya, tapi dia menunggunya sambil mengerjakan pekerjaan yang lain gitu ya.
dia mengirim pesan, kemudian menunggu respon dari server, tapi dia sambil melakukan komputasi yang lain gitu. Nah, itu maksud dari messaging. Nah, seperti ini ya yang dijelaskan di poin kedua ini ya, sehingga hal ini memungkinkan aplikasi klien ini melakukan pekerjaan lain gitu ya saat server memproses permintaan klien gitu ya. Nah, dengan teknik seperti ini gitu ya, sehingga si klien bisa melakukan pekerjaan yang lebih banyak gitu ya, lebih banyak pekerjaan yang bisa dia lakukan. Nah, kemudian dalam messaging ini aplikasi tidak berkomunikasi secara langsung gitu ya. Dua aplikasi dia tidak berkomunikasi secara langsung, kemudian dia tidak memiliki link komunikasi khusus ya di antara keduanya gitu ya. Nah, nanti modelnya ada satu antara dua pihak yang saling berkomunikasi untuk keperluan integrasi itu gitu ya. Nanti di tengahnya itu ada satu pihak gitu ya, satu pihak yang kemudian kita sebut sebagai messaging server gitu ya. Messaging server nanti berada di tengah-tengah gitu ya, berada di tengah-tengah antara klien dan pihak yang pengen dihubungi oleh si klien gitu ya. Nah, ini yang di tengah ini dia melakukan proses antrian gitu ya, antrian message gitu ya. Dia melakukan proses antrian message. Nah, seperti yang kita sebutkan di sini ya. Jadi nanti ilustrasinya adalah gini ya. Ini saya di sini aja deh. Jadi nanti ini ada satu server gitu ya. Saya singkat dengan MS gitu ya. Ini adalah ini saya sebut aplikasi app1 gitu aja deh. Tidak usah server ya. Kemudian di sini ada app2. Nah, nanti skenarionya app1 itu pengen meminta sebuah proses komputasi di app2 gitu ya, sebuah proses komunikasi di app2. Nah, nanti dengan menggunakan model messaging ini gitu ya, app1 tidak langsung mengirimkan message ke app2, tapi dia mengirimkan message ke sini, ke messaging server. Ini saya tulis M gitu aja deh, message-nya itu akan diantrikan di sini. Message-nya akan diantrikan di sini, kemudian dia akan diteruskan ke app2. Nah, itu ya, diteruskan, ditampung dulu gitu ya, dia akan ditampung dulu di messaging server ini. Nah, mengapa tidak langsung gitu ya, mengapa tidak langsung saja nih dari app1 ke app2 gitu ya. Nah, kalau langsung nanti modelnya seperti RPC gitu ya. Kalau langsung gitu ya, nanti ada keperluan app1 dan app2 itu harus online dalam waktu yang bersamaan, harus tersedia dalam waktu yang bersamaan. Tapi kalau model seperti ini gitu ya, nanti MS ini dia akan memiliki sifat dia akan on terus ya, dia akan online terus gitu ya. Nah, nanti app1 mengantrikan message-nya ke MS, ke messaging server ini. Saya tuliskan ini MS, singkatan dari messaging server. Messaging server.
jadi nanti ini di sini ada antrian ini. Antriannya ada di sini nih. Antriannya ada di MS gitu ya. Nah nanti message diantrikan di sini, kemudian message akan diteruskan ke app2 pada saat app2 nya available gitu. Pada saat app2 nya available. Nah itu dan nanti komputasi dilakukan di app2 gitu ya. Komputasi dilakukan di app2. Nah komputasi dari request dari app1 ini kan biasanya dia punya ini ya, punya return value gitu ya, return value. Dia punya return value. Nah kapan return value nya diberikan ke app1 gitu ya, pada saat proses yang diminta itu selesai gitu ya, selesai dijalankan di sini gitu ya. Nah pada saat proses hasil komputasinya sudah tersedia gitu ya, app2 akan memberikan notifikasi ke app1 melalui MS juga gitu ya, melalui MS juga. Kemudian MS ini akan memberikan notifikasi ke app1 gitu ya. Ini notifikasinya gitu ya, notif saya tulis gini aja deh, notif gitu ya, notifikasi. Jadi app1 tidak perlu menunggu sampai app1 dia tidak perlu berhenti berkomputasi untuk menunggu respon dari app2 gitu ya. app1 cukup kirim message ke MS meneruskan ke app2 gitu ya. app1 kemudian melakukan pekerjaan yang lain, app2 melakukan proses komputasi yang diminta. Kalau proses komputasi sudah selesai, app2 memberikan notifikasi melalui MS juga gitu ya. MS kemudian memberikan notifikasi ke app1 gitu ya. Nah nanti model programmingnya adalah di app1 ataupun app2 gitu ya, karena prosesnya seperti itu gitu ya. Nanti model programmingnya adalah berbasis event gitu ya, event programming gitu ya, event programming. Jadi notifikasi itu kan sebuah event gitu ya. Jadi pada saat notifikasi diberikan ke app1 gitu ya, itu terjadi sebuah event gitu ya. Nah nanti app1 basis codingnya adalah menggunakan basis event programming gitu ya, event programming. Jadi pekerjaannya dilakukan kalau ada event gitu ya. Event apa? Event notifikasi. Nah gitu ya. Nah event programming banyak ya gitu ya, bahasa yang menggunakan berbasis event gitu ya, seperti Java gitu ya, JavaScript, terus C++ gitu ya, itu berbasis event. Nah ini adalah gambaran singkatnya ya, ini sistem yang tadi gitu ya. Ini ada aplikasi A dan aplikasi B, sama seperti yang saya gambarkan tadi. Aplikasi A pengen menggunakan resources yang ada di B gitu ya, resources yang ada di B. Caranya dia tidak langsung request ke sana gitu ya, ke B gitu ya, tapi A ini akan memberikan message atau datanya untuk diproses, memberikan message beserta datanya ke ini ke tengah sini gitu ya. Ini adalah MS gitu ya, atau kadang orang menyebutnya MQ gitu ya, MQ. Ini adalah messaging server gitu ya, server atau message ya, message queuing. Aduh salah, message queuing server. Nah itu ya. Ya ini sama seperti yang saya ceritakan tadi ya. Jadi message-nya diantrikan di sini nih. Message akan diantrikan di sini, gitu ya. Antri dia di sini.
antri untuk disampaikan ke aplikasi B. Oke. Nah, ini memungkinkan sistemnya dibuat menjadi asinkron gitu ya. Asinkron tadi ya cukup sederhana pengertiannya ya. Asinkron adalah pada saat A kirim message ke sini, udah habis itu dia nunggu balasan dari B-nya sambil gitu ya. Dia sambil melakukan pekerjaan yang lain. Udah beres gitu ya. Pekerjaan yang lain. Nah, ini ada 5 langkah secara garis besar ya pada sistem messaging ini gitu ya. Jadi aplikasi A itu membuat pesan, kemudian mengirimkan pesan dengan datanya gitu ya. Sekali lagi nanti pesan bisa berisi 1 data gitu ya, yang pengen disimpan di aplikasi B, atau 2 bisa juga pesan berisi permintaan untuk melakukan sebuah proses komputasi ya di mesin B. Kemudian bisa juga pesan itu berisi informasi sebuah kejadian di aplikasi A untuk disimpan di aplikasi B gitu ya, kejadian gitu ya. Nah, dengan basic itu kita bisa melakukan integrasi gitu ya. Jadi kemudian A mengirim nomor 2, dia mengirim pesan ke antrian yang tadi kita sebut sebagai MS gitu ya. Di sini disebut MOM. MOM ini singkatan dari sebentar saya lupa. MOM ini apa nih? Kok saya lupa ya. Saya lupa nih MOM nih. Ntar saya lihat di buku dulu. MOM. Kok saya lupa ya. MOM. Aduh. Message Oriented Middleware. MOM singkatan dari Message Oriented Middleware. Saya tulis di sini ya. MOM adalah Message Oriented Middleware. Itu ya. Jadi MOM ini adalah MOM, Message Oriented Middleware, nama lainnya gitu ya. Nama lainnya dari MOM, namanya adalah MOM. Istilah lainnya tadi kita sebutkan itu istilahnya adalah messaging server, messaging server atau message queuing server gitu ya, message queuing server. Saya ini dulu ya, saya perlihatkan dulu ini implementasinya ya, implementasi realnya itu. Apakah ini ada implementasi realnya? Ada gitu ya. Saya akan perlihatkan dulu. MQ server. MQ server ada beberapa, contohnya IBM ini. Saya akan contohkan yang sangat-sangat terkenal ya, Rabbit.
RabbitMQ namanya. Nah ini ya, ini RabbitMQ ini juga yang sangat terkenal ini. Nah ini ya, namanya RabbitMQ server gitu. RabbitMQ server ini banyak digunakan oleh berbagai macam perusahaan untuk menghandle integrasi sistem dalam sebuah perusahaan. MQ server ini sifatnya open source. Kalau mau download juga bisa nih ya, download dan instalasinya. Ini berbasis, ini multi platform ya. Linux ada, Windows ada, Mac ada gitu ya. Mungkin yang cukup murah gitu ya, kalau diimplementasikan ya dia yang berbasis Linux ini ya, Linux atau Ubuntu gitu ya, Debian atau Ubuntu, Red Hat gitu ya, dan lain-lain. Kalau Windows ya berarti Anda harus punya server Windows-nya gitu ya, server Windows bayar gitu ya. macOS juga, kalau macOS saya nggak tahu ya servernya bagaimana proses lisensinya ya, apakah free apakah bayar, saya nggak tahu nih yang macOS. Oke. Implementasi yang lain di ya, Rabbit, kemudian Kafka ini ya, Kafka ini juga sama nih. Kafka ini juga messaging server ini buatannya di bawah project Apache. Tuh mana tadi? Kafka. Oh ini sorry. Nah ini Kafka, Apache Kafka. Ini juga messaging server gitu ya. Messaging server ini. Ini juga banyak dipakai ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke sini dulu, ke PowerPoint-nya. Nah ini ya. Oke, kemudian tadi terakhir A mengirim pesan ke Andrian di dalam sistem gitu ya. Kemudian messaging sistem perpesanan atau messaging system itu mentransfer pesan gitu ya dari komputer pengirim ke komputer penerima gitu ya. Sehingga penerima bisa menerima pesan itu gitu ya, message itu. Kemudian aplikasi B itu membaca pesannya dari antrian, kemudian B memproses pesan gitu ya. Entah nanti memproses pesannya seperti yang kita sebutkan tadi ya, macam-macam gitu ya. Bisa memproses pesan, memproses untuk disimpan gitu ya, atau memproses atau menjalankan sebuah komputasi berdasarkan apa yang diminta oleh A gitu ya, dan lain-lain. Nah kemudian nanti aplikasi B kalau dia sudah selesai dengan memproses pesannya, dia akan memberikan notifikasi gitu ya, notifikasi ke A melalui sistem ini juga gitu ya, melalui sistem messaging ini juga gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah gambaran arsitektur sistemnya ya, secara sederhana ya. Ada komputer 1 dan komputer 2 gitu ya, di dalamnya ada proses A dan B gitu ya. Di dalamnya ada aplikasi A dan aplikasi B. Kemudian aplikasi A dia akan meng-create message gitu ya. Dia meng-create message, dia di-create message, kemudian message itu dikirim ke MOM gitu ya, MOM middleware, message oriented middleware gitu. Harusnya di sini ini komponen sendiri ya. Harusnya ini tidak digambar di sini. Ini adalah komponen tersendiri. Ini komponen tersendiri nih. Ini komponen atau mesin MOM, message oriented messaging middleware. Nah ini tadi yang ini tadi gitu ya,
ini bisa kita pakai mesinnya Rabbit MQ, bisa dia pakai Kafka, bisa pakai IBM MQ, bisa gitu ya. Pakai apa lagi ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah teknologi yang paling baru gitu ya untuk proses integrasi aplikasi ya. Dan sepertinya ini ya, apa namanya ya, banyak gitu ya yang mengimplementasikan ini di dalam sistem mereka gitu ya. Sangat-sangat banyak. Dibandingkan dengan Korba ataupun RPC ini lebih banyak gitu. Kalau sekarang ya, Korba atau RPC ini sudah mulai menurun gitu ya penggunaannya, dan sekarang orang-orang lebih tertarik menggunakan ini gitu ya, menggunakan message queuing server gitu ya. Nah, jadi fitur penting dari sistem ini adalah sistem dia bisa menjamin pengirimannya ya, pengiriman pesan dijamin sampai ke aplikasi target gitu ya, ke aplikasi target gitu ya. Jadi pesan ini dia akan disimpan dalam server messaging gitu ya. Dia akan disimpan di situ gitu ya, sampai aplikasinya benar-benar menerima gitu ya. Kalau aplikasi targetnya belum online, message-nya akan disimpan terus di dalam message queuing. Jadi message-nya dia tidak akan hilang gitu ya. Dia message-nya ditaruh di situ sampai aplikasi target online, kemudian message kirim gitu ya, ke aplikasi target gitu ya. Nah, sistem ini dia akan terus mencoba mengirim gitu ya, jika targetnya offline gitu ya, maka sistem akan terus mencoba kirim gitu ya ke sistem target. Nah, di dalam sistem ini gitu, sistem messaging ini ada tiga elemen dasar ya, tiga elemen dasar dalam sistem ini. Yang pertama adalah channel atau queuing gitu, queue gitu. Channel atau queue ini bahasa Indonesia nya antrian ya, channel atau antrian. Komponennya kan channel atau antrian, kemudian message, kemudian endpoint gitu ya. Endpoint, channel, message, endpoint. Ya, endpoint ini adalah dua aplikasi gitu, dua aplikasi tadi yang berkomunikasi gitu, itu merupakan endpointnya gitu ya. Oke, saya ngantuk ini. Channel atau antrian ini digunakan untuk mengirimkan data gitu ya, dan setiap channel dia bertindak sebagai pipa virtual gitu ya, yang menghubungkan antara pengirim dan penerima secara virtual gitu ya, menghubungkan antara pengirim dan penerima. Nah, saluran atau channel ini dia tidak dikonfigurasikan sebelumnya dalam satu sistem pesan yang baru di-install gitu ya. Nah, nanti channel ini kita yang menentukan gitu ya, kita mau menggunakan channel dengan nama apa gitu ya untuk berkomunikasi. Nah, ada dua jenis saluran atau channel dasar. Yang pertama adalah saluran atau channel point to point, kemudian yang kedua adalah saluran publish and subscribe gitu ya, terbitkan dan berlangganan, atau bahasa Inggrisnya adalah publish and subscribe gitu. Point ini di mana hanya satu penerima yang dapat menerima pesan, sedangkan yang publish subscribe ya, saya tuliskan di sini ya. Ini
publish ini publish, yang ini subscribe. Nah gitu ya, publish dan subscribe. Ini bisa kita lihat di gambar ini ya. Nah ini point to point nya. Oke, sebentar. Jadi untuk saluran point to point atau point to point channel, jadi ini messaging point to point ini memungkinkan si klien gitu ya untuk mengirimkan message melalui saluran asinkron gitu ya, saluran asinkron dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain, tapi satu-satu gitu ya, point to point. Seperti yang terlihat di sini ya. Nah ini terlihat di sini, jadi ya, jadi di tengah-tengah itu antriannya ya, ini antriannya nih. Ini antrian message datang dari aplikasi pengirim message-nya ya. Kemudian message-nya itu dia hanya dikirim ke satu gitu, satu receiver gitu. Receiver yang lain dia tidak menerima. Oke, sebentar. Aduh, saya ini dulu. Kemudian ini masih point to point gitu ya, masih point to point antara aplikasi A dan aplikasi B gitu ya. Ini contoh request, kemudian ini responnya ya, dia menggunakan sistem untuk reply hasil komputasinya, dia menggunakan messaging system juga gitu ya, untuk menotifikasi aplikasi yang merequest komputasi gitu ya. Dia menggunakan ini requestnya, ini responnya, ini biasanya notifikasinya gitu ya, notifikasi plus data gitu ya. Aduh, salah. Kemudian ini yang tipe kedua ya, yang publish subscribe ini kebalikan dari point to point, tapi ini pengertiannya cukup mudah gitu ya. Jadi satu produsen gitu ya. Produsen ini maksudnya satu aplikasi yang menghasilkan message, yang mengirimkan message ke sejumlah consumer gitu ya, aplikasi consumer melalui saluran virtual gitu ya, yang disebut topik gitu ya. Consumer dia dapat memilih untuk berlangganan satu topik gitu ya. Kemudian setiap pesan yang dialamatkan ke satu topik dia dikirimkan ke semua pelanggan. Gambaran ilustrasinya adalah seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi A, dia punya message untuk dikirimkan ke sejumlah subscriber gitu ya. Ini contohnya 3 subscriber. Nanti satu message itu akan diterima oleh semua subscriber yang dia subscribe di situ gitu ya. Nah ini banyak sih aplikasi seperti ini gitu ya, model publish and subscribe ini ya. Ini banyak dipakai untuk aplikasi publikasi harga saham gitu ya, harga saham. Dia itu modelnya menyiarkan data. Publish subscribe. Ini ilustrasinya seperti ini gitu ya.
Kemudian berikutnya adalah message gitu. Message atau pesan gitu ya. Ini di dalamnya ada data gitu ya. Di dalam data yang akan dikirim gitu ya. Message terdiri dari header dan body gitu ya. Header dan body. Informasi yang terdapat di dalam header gitu ya, dia digunakan oleh sistem pemesanan gitu. Dia akan dibaca untuk diimplementasikan dalam sistem perpesanannya gitu ya. Kemudian header ini berisi informasi tujuan, informasi asal gitu, dan lain-lain gitu ya. Isi di dalamnya terdapat data aktual yang bakal dikonsumsi oleh penerima gitu ya. Oke, sebentar saya ngecek dulu. Oke, sebentar. Nah, kemudian message ini dia terdiri dari header dan body nih. Message ini header dan body, informasi yang di dalam header ini nanti digunakan oleh sistem messaging. Kemudian header ini bisa berisi informasi tujuannya, informasi asalnya gitu ya. Kemudian data ini berisi data aktual yang nanti bakal dikonsumsi oleh penerima datanya. Nah, ini yang kita sebutkan tadi ya. Jadi nanti di dalam message ini di dalamnya bisa terdiri dari informasi untuk memanggil prosedur gitu ya. Prosedur dalam aplikasi penerima, bisa juga berisi dokumen gitu ya. Dokumen dan lain-lain. Oke, sebentar saya akan pause sebentar ya.